segala kehormatan dan kemuliaan dan kuasa keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Lindungi, pagari, bentengi setiap kami yang akan datang kepada Bapa di surga, yang memohon belas kasih, kesempurnaan, yang memohon juga kami dalam keselamatan kekal di bumi dan di surga. Tuhan Yesus, berfirmanlah pakai lidah bibir hamba, biarlah yang daripadamu saja yang keluar, dan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dikuduskan, ditahirkan ruangan ini, dan firman diberitakan sampai ujung bumi. Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diberkati. Kami siap diurapi dan menjadi murid, dan selubung-selubung yang menutupi hati kami, pikiran kami, Bapa, kiranya Kau berkenan menyingkapkannya, menguduskannya, menyingkirkannya, supaya kami mendengar, mengerti, dan melaksanakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan siap diberkati. Amin. Ya, silakan duduk, saya kasih dalam Yesus. Shalom semua, selamat sore. Mari kita buka firman Tuhan Yesus dalam Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan Yesus. Di sini frekuensinya iman dan hikmat. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Baik saudara, saya kasih dalam Yesus, saya akan beri tema hari ini tentang iman dan hikmat. Tadi saudara sudah mendengar. Tapi temanya adalah suka rela. Saudara terkasih dalam Yesus, tadi kita sudah dengar bahwa hidup ini suka ada pencobaan, tekanan. Tapi Tuhan bilang pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi mungkin dari diri kita sendiri. Jadi ada side effect dari implementasi dari perbuatan kita sendiri, sehingga kita harus hadapi tekanan dalam kehidupan itu. Amin. Seandainya, makanya itu perlunya firman yang mengajar, menuntun supaya kita hidup dalam koridor Tuhan. Tuhan berfirman supaya kita selamat di bumi, selamat di surga bersama keluarga dan semua orang percaya. Amin. Dari yang kita lihat itu, saya mau baca pelan-pelan saudara. Kita pertemuan hari ini tentang kenapa diberikan tema suka rela. Amin. Saudara kasih. Kalau saudara misalnya bekerja di perusahaan apapun, di bidang apapun, bekerja. Kalau saudara nggak ada perasaan suka atas pekerjaan itu, saudara cepat bosan, sensitif, dan juga pasti lebih mudah temperamental. Ya, nggak bisa menikmati pekerjaan itu, dan saudara pasti, saya pastikan nggak bakal bisa berprestasi ataupun menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, hidup ini harus suka. Makanya ada disebut man in replace from man in progress gitu ya. Jadi orang yang benar harus ditempatkan di tempat yang benar gitu loh. Jangan ditempatkan yang salah.
Ada beberapa orang seperti kita bahas yang bidangnya mungkin di lapangan. Kalau ditaruh jadi administrasi duduk berjam-jam di meja, bosan. Ya orang lapangan dengan orang dalam berbeda. Nah itu seperti itu. Tapi apapun mau di lapangan mau di dalam, kalau nggak disukai pekerjaan itu dan tidak rela melakukannya, saudara nggak menghasilkan apa-apa. Amin. Ini juga berlaku dalam kehidupan, ya, dalam nolong orang, dalam pelayanan apalagi. Jadi kalau udah nggak suka dan rela, hubungan dengan Tuhan juga saudara ibadah. Saudara kalau nggak suka sama Tuhan, saya nggak suka sama Tuhan banyak peraturan, kan begitu kan? Ikut Tuhan tuh banyak peraturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Saya mau get free, saya mau bebas. Itu. Akhirnya ibadah boring, cepet bosan. Dengan firman malas, nggak mau dengan firman. Padahal firman itu untuk keselamatan di bumi dan di surga dan sifatnya kekal. Amin. Nah, ini yang saya katakan unik sekali, tapi ini boleh diuji. Saudara, apapun yang saudara lakukan, ya, baik bekerja di rumah. Saya pernah contoh ya, nyuruh anak nyapu aja. Nyapu kan ringan ya, cuma begini-gini aja. Nah, itu foto sapuin dulu. Kalau malas, nggak tergerak, pasti marah duluan, nggak dilakukan. Kalau terpaksa dilakukan, terpaksa berarti nggak suka dan tidak rela. Pasti asal-asalannya pasti nggak bersih. Dan nggak dapat apa-apa dia. Di hadapan Tuhan nggak dapat apa-apa. Di hadapan bapaknya mungkin nggak dapat reward gitu loh. Oh my God, anak ini harus dicuci lagi. Apalagi saudara bekerja kepada satu perusahaan, pasti perusahaan punya tujuan. Organisasi punya tujuan. Komunitas apapun punya tujuan. Hidup saudara juga punya tujuan. Termasuk pelayanan punya tujuan. Orang disuruh melayani, kalau nggak suka, kalau nggak rela, nggak bisa. Nggak bisa melayani, pasti bosan. Sekali aja karena kepaksa, besok pasti nggak datang lagi. Amin. Apalagi kalau motivasinya beda. Amin. Motivasinya salah, apapun yang saudara motivasinya salah, ini pasti jangan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Saudara hari ini harus mengerti supaya saudara besok lebih diberkati lagi, baik sama dimanapun saudara bekerja maupun pelayanan. Pelayanan yang memberkati Tuhan, bukan manusia. Kalau ngarepin saya kalau pelayanan dapat apa ya? Kalau datang itu, saudara nggak akan dapat apa-apa. Karena yang memberkati saudara Tuhan. Amin. Dan Tuhan kalau memberkati totalitas. Kalau ada manusia yang terbaik memberkati saudara, memberikan sesuatu yang paling besar, Tuhan memberikannya lebih besar lagi. Amin. Karena dia yang punya langit dan bumi. Saudara, saya bacakan sekali lagi tentang suka rela. Makanya ada bilang, suka rela. Enggak deh, zaman sekarang kali gitu ya, masih ada suka rela. Dikirain suka rela itu nggak menghasilkan sesuatu. Taruhlah saudara bekerja bersihin sampah di lingkungan gitu, nggak ada yang melihat, itu suka rela. Nggak ada yang gaji, Pak RT juga nggak kasih hadiah, nggak kasih reward, nggak kasih trofi, piala. Saudara bersihin, tapi Tuhan lihat yang saudara lakukan. Waktu suka dan rela, Tuhan lihat, dan Tuhan nggak pernah berhutang. Amin. Apalagi di rumah Tuhan, apalagi di keluarga, di perusahaan, dan saudara dimanapun berada, ibadah kalau kepaksa datang, nggak suka dan tidak rela, saudara nggak dapat apa-apa. Serius, capek aja, capek. Sama orang yang menikah, yang pacaran, kalau nggak suka, nggak rela, nggak bahagia, bete, karena terpaksa disuruh orang tua atau dijodohin. Amin. Yang terlanjur nikah, terlanjur sayang, kalau nggak suka rela, ribut mulu pasti. Dan kalau gitu, apakah diberkati dengan Tuhan? Enggak. Bahasa sukarela dari saudara masih kecil udah ada dan sering dilantunkan, dan ini sering dilupakan, sederhana tapi dalam. Amin. Saudara sedang sakit, nggak rela saudara menerima itu, sembuhnya lama. Tapi
orang yang ikhlas menerima, sudah mungkin ini kehendak Tuhan. Saya akan berusaha, saya menerima, saya percaya Tuhan baik. Ya udah terima aja begitu kehendak Tuhan. Karena tidak sehelai rambut jatuh dari rambut kepala tanpa izin Tuhan. Jadi segala sesuatu kondisi yang saudara alami, Tuhan tahu. Jangan bilang, Tuhan tahu nggak ya saya sedang sedih? Tuhan tahu nggak saya? Tuhan tahu, saya bilang. Cuma waktu kita nggak ikhlas menerima keadaan itu, saudara nggak bakal nothing dulu. Mau bisa bergerak, eksis, atau saudara bisa solve the problem gitu, lepas dari masalah, nothing, nggak mungkin. Amin. Ini ada satu ilustrasi dan ini real. Saya contohkan saudara. Saudara tahu pohon kurma? Pohon kurma di padang pasir. Itu padang pasir itu sedikit airnya, gersang, banyak badai, angin besar, terombang. Ini juga melambangkan kehidupan saudara dan saya. Jadi makin zaman jangan mimpi di tahun 2022 kayaknya udah lebih baik dari 2021. Enggak. Saya bilang namanya 2002. Manusianya makin bertambah, hutannya makin berkurang, ladangnya makin berkurang, manusianya makin bertambah, iblisnya makin bertambah. Iya kan, iblisnya makin banyak, manusianya makin banyak, lahan sawahnya makin dikit, saudara. Hutannya makin dikit, ladangnya makin dikit. Otomatis tekanan dalam kehidupan makin luar biasa, atmosfer makin dikit, bumi makin tua, pasti banyak bencana. Kalau nggak sukarela, nggak kuat-kuat, nggak melakukan dengan ini ada sesuatu ketika saudara sukarela, Tuhan blessing, Tuhan beserta saudara. Saya katakan ini sederhana tapi dalam dan maknanya, tapi side efeknya buat saudara luar biasa banget gitu loh. Saya baca sekali lagi. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada yang bisa bahagia dalam pencobaan? Saya didik anak istri saya menikmati penderitaan. Bukan menikmati kebahagiaan, menikmati penderitaan. Jadi setiap tekanan kehidupan, setiap tantangan kita nikmati. Saya bacakan lagi, nanti saya jelasin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, ada orang-orang tertentu ketika menghadapi masalah atau tekanan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, tekanan mental, moralitas dalam kehidupan saudara dan saya pasti menghadapi. Nah, waktu menghadapi tekanan atau masalah dalam kehidupan, ada orang yang putus asa, lebih baik tidur aja deh. Masa bodoh, tidur aja. Jauh-jauh aja deh. Saudara, saya ingat ini. Tantangan harus dihadapi. Saudara menghindar, ini dikejar terus. Capek dan saudara pasti kena. Jadi tantangan masalah harus dihadapi. Tantangan harus dihadapi, kita harus melangkah. Ingat saudara, Abraham, Ishak, dan Yakub waktu disuruh Tuhan tar dulu. Nanti kalau saya udah siap, saya jalan. Enggak gitu. Abraham, Ishak, semua nabi ketika dia mulai melangkah, dia baru bisa melihat mukjizat. Dia baru bisa melihat bagaimana Tuhan membantu, menolong dia. Amin. Jadi sebenarnya ada hidup ini nggak mungkin nggak ada masalah, nggak mungkin. Hidup pasti ada masalah. Tetapi di balik masalah itu ada semangat yang mendorong kita dengan terpaksa untuk maju. Ya, aku harus kuat, aku harus bangkit. Tuhan, berdoa sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan kaki Ines melangkah mulai kemana? Tuhan, sertai aku. Amin. Tuhan sertai aku. Usaha. Jadi jangan diem aja di rumah, berdoa, orang etabora, berdoa dan berusaha, jangan diem aja. Mulai melangkah. Doa, Tuhan arahin kemana, sejahteramu kemana, mulai melangkah. Mulai kunjungi teman-teman. Mulai kalau yang lamar kerjaan, mulai cari link-link yang tepat. Mulai, jangan diem aja. Siapa tahu nanti ada gembala kami datang, kasih kerjaan, kasih duit.
Sekarang pendeta dianggap mampu memberikan semuanya. Pendeta sendiri begini sudah. Apalagi yang mengembalakan bukan orang-orang yang berada, hanya Tuhan yang bisa turun. Dan saya bersaksi saudara, apapun minggu lalu pulang ibadah, Pak, di sini ingat, nggak seperti sekarang. Kita berpikir itu tantangan, itu ujian. Hari Minggu diingatkan, Senin pagi saya habis antar anak tes kesehatan, saya doa, saya melangkah. Lalu saya putuskan satu tempat, saya ambil. Karena mikir kalau di situ mulai kita berpikir kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kalau jemaatnya jarang dikit, setidaknya ujung-ujung bumi bisa melihat pelayanan kita dari tempat itu. Kita mulai bisa berpikir orang bisa santai gak dikejar-kejar. Akhirnya Tuhan kirim orang multimedia jumpa dengan saya, dan dia siap jadi timbok untuk membesarkan kerajaan surga melalui dunia maya. Dan dia punya skill semua. Hari ini saya yang berkat, besok ada tim datang langsung, nggak dalam gereja, orang yang saya tidak kenal tiba-tiba menghubungi. Baru satu langkah dan saya kemudian berani. Nah waktu melangkah dia nggak punya apa-apa, nggak minta apa-apa. Puji Tuhan minggu depan sudah bisa dipakai. Terutama dulu buat pelayan Tuhan. Saudara, terkadang saudara ketika hidup ini punya masalah, banyak berbagai orang yang pacaran, ketika dituntut oleh pacarnya, kalau mau kawin sama saya kamu harus begini. Nyerah aja deh, gue mundur cari cewek yang mau sama gue, yang sesuai dengan kondisi. Padahal itu tantangan untuk dia supaya lebih baik lagi sebagai imam masa depannya. Nggak mau berubah. Jadi makanya Tuhan bilang pencobaannya bukan dari Tuhan, tetapi segala sesuatu yang kita terima nggak ada yang buruk. Semua memacu kita untuk maju, bukan malah hancur, tidur santai, bangkit. Tuhan beserta kita. Kalau kita baca di Yesaya dikatakan Tuhan itu akan bekerja dan membuat apa yang kamu kerjakan berhasil. Kalau nggak ada yang dikerjakan, apa yang berhasil gitu loh. Kalau nggak pernah bergerak, kalau nggak pernah inovatif, kalau nggak pernah melangkah, apa yang berhasil? Maka dikatakan kalau di Alkitab, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman mati juga. Kepada siapa kamu beriman? Amin. Jadi saya beriman, tapi nggak ada usahanya. Saudara, nanti nggak menghasilkan apa-apa. Nah hari ini saudara, kalau di Yesaya 42, ketika seseorang ini Tuhan katakan, engkau nggak sendirian, aku beserta dengan kamu. Kamu akan bergaikan Raja Wali. Raja Wali itu kalau terbang tinggi, badai tinggi, dia nggak ngapain sayapnya, tapi badainya dinikmati, dia melayang-layang indah benar kalau kita lihat. Sayapnya dilebarin aja, dia nikmatin badai itu. Orang yang hebat di dalam Tuhan, orang yang semua di dalam Tuhan tahu. Tapi berbagai sedikit orang menyangka kalau pencobaan itu Tuhan jahat. Tuhan kemana aja? Tahu nggak sih sengsara saya? Tahu nggak sih masalah saya? Tahu nggak keinginan saya? Tuhan kemana? Tuhan ada nggak ya? Saya banyak anak-anak masih muda datang, Pak Yes, Tuhan itu ada nggak sih? Kok saya begini? Saudara, Tuhan ada. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, nikmatin. Jadi kalau nggak punya, kita harus bergerak, berpikir, melangkah. Saudara tahu pisau kalau ditaruh aja di dapur nggak dipakai karatan, kena orang infeksi mati, bahaya.
Tapi pisau yang terus diasah dipakai lebih tajam, dan yang makanya pasti lebih suka. Hidup itu harus bergerak. Amin. Hidup itu harus bergerak. Saya lanjutkan. Jadi tadi apa di antara kamu ada yang kekurangan hikmat? Nah, ini tadi saya bilang kalau nggak ngerti, iya, pencobaan, tekanan, masalah dianggap Tuhan jahat. Saya kan nggak kuat ngadepin ini. Bukan jahat. Tuhan sedang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita maju. Amin. Kok saya sakit Tuhan? Ya, kamu ikhlas, rela, tenang, berdoa, dan nanti pasti ada jalannya. Amin. Ya, saya lanjutkan. Jadi orang yang malas, tidur aja, gak mau bergerak, menghasilkan apa? Kan saya doa sambil tidur. Itu kebenaran, bukan kebenaran. Amin. Ya, saya lanjutkan. Hendaklah yang memintanya, ya, saya lanjutkan. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat itu akal budi, pengetahuan, terang hati, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, berdoa maksudnya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Kalau ke dukun, masalah selesai di dukun, kamu punya hutang dengan setan, dituntut sama setan, ditagih sama setan. Kalau masuk sama Tuhan, ke Tuhan ngasih berapa aja, itu kan bisa kasih. Enggak, Tuhan gak suka bangkit-bangkit. Dia ngasih, dan dia mau maksimalkan kebahagiaan kita, sehingga kita akan menjadi berkat seminimal dari untuk keluargamu. Amin. Tuhan tuh kalau ngasih nggak mau sedikit-sedikit, dipercayain sedikit, bermanfaat, dikasih banyak. Kenapa? Supaya jadi berkat. Saya sekarang tanya saudara, hidup itu apa sih? Hidup, lahir, berusaha, bekerja, berusaha. Saya harus semakin sukses, saya harus semakin diberkati, karena supaya banyak orang diberkati. Amin. Supaya keluarga bahagia, supaya orang banyak diberkati melalui kehidupan saya, gitu. Katakan, supaya semua orang diberkati melalui kehidupan saya. Amin. Itu hidup. Selama malas keluaran itu target, mulai dari Yerusalem, rumah tangga, keluarga besar, ya, Yudea, ya, Samaria, sampai ujung bumi bisa diberkati melalui kehidupan saudara. Itu target hidup. Lalu kalau hidup itu untuk diri sendiri, targetnya untuk diri sendiri, nggak bisa untuk orang lain, saudara nggak berkembang. Karena saudara bisa berkembang ketika saudara bisa dimanapun saudara berada bisa menjadi berkat di situ. Jadi setiap orang harus bisa punya talenta, punya karunia. Kalau nggak bisa mikir, setidaknya punya tenaga. Kalau nggak bisa punya tenaga, setidaknya jadi berdoa. Kalau ada pemusik ini termasuk punya talenta main musik, orang diberkati melalui pemain musik. Amin. Singer, worship leader dengan nyanyi, orang diberkati dengan nyanyi. Ada yang otaknya pandai, cerdas. Saudara diciptakan Tuhan nggak gitu aja. Saudara pasti punya karunia talenta. Cuma kalau nggak mulai bekerja, nggak mulai melangkah, saudara nggak tahu talenta saudara apa. Amin. Pak, saya kalau pikir lama-lama kepala saya pusing. Pasti saudara kasih kekuatan, tenaga yang baik. Tenaga juga nggak ada. Pasti tenaga juga nggak ada. Pasti ada yang bisa. Paling nggak, kalau ibu masak. Ya habis-habisnya saudara bisa berdoa. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Jangan sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain, hatinya jahat, parah. Siapa yang bisa diberkati? Dirinya nggak diberkati, orang lain nggak diberkati. Amin. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, ngomongin orang, ngutukin orang. Kalau disuruh apa-apa nggak bisa apa-apa. Nanti Tuhan tanya, kamu udah menghasilkan apa? Berapa jiwa yang udah kamu bisa tarik? Berapa orang malah yang sudah diberkati melalui kehidupan kamu? Nah, jahatin orang, ngomongin orang, kasihan. Akhirnya sengsara. Amin. Kasihan keluarga. Saya lanjutkan saudara kasih dalam Yesus. Jadi saudara bangkit, dan ketika saudara bangkit, Tuhan gak biarin. Tuhan pasti tolong, pasti dibuka jalan. Amin. Dan saya tadi bicara tentang pohon korma, ya. Pohon korma itu bisa hidup di padang gurun. Tahu? Waktu masih tunas kecil, itu harus ditindih batu.
Masih tunas tuh nggak ada tenaganya kan? Di padang pasir. Kenapa ditindih batu? Akhirnya memang batang nggak bisa kekeh, tapi akarnya turun ke bawah. Dia cari air. Dia bukannya, aduh berat, mati aja gitu. Enggak. Pohon korma itu tumbuhnya ke bawah, akarnya makin dalam di padang pasir. Akarnya makin kuat. Setelah akarnya kokoh, dia dapat asupan air makin dalam, asupan air. Dia mulai bangkit, itu batunya terguling. Saudara lihat di Google kalau nggak percaya. Pendeta so ilmiah nih pendeta. So pengetahuan, kalau saudara di Google aja cek, belajar. Ini bicara tentang kehidupan kita. Kita kadang-kadang nggak ada tekanan, nggak kuat, udah oh my god, oh my god, oh my god, help, 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 help. Terponin, orang nggak mau nolong, jahat. Tak tolong kepada semua orang. Kalau orang yang nggak nolong jahat, dia nggak ada usahanya. Jadi semakin banyak tekanan hidup tuh perlu masalah, saudara, saya bilang. Kenapa? Motivasi kita untuk lebih maju. Bukan kita untuk ngerengek, melok, nangis, tidur. Jadi makin banyak masalah, kita makin kuat dalam Tuhan, makin berpikir, makin melangkah. Kalau nggak ngerti, sharing kepada hamba-hamba Tuhan. Pendeta minta pendapat, saya ada masalah begini, saya mau usaha, saya punya kekuatan segini, saya punya gini, saya sedang usaha gini. Nanti kalau saya bergerak, pasti ada solusi. Amin. Tuhan Yesus kan Raja Damai, penasehat ajaib. Pasti anaknya yang sungguh-sungguh nih, para hamba Tuhan dikasih hikmat dari surga. Dia punya penasehat ajaib. Ya, saya pernah saksikan kan, seorang hamba nggak ngerti ideologi politik sosial, keamanan spiritual, nggak ngerti, nggak belajar. Tapi kalau udah ketemu bisa dinasihati. Mau ngomong apa aja bisa. Kenapa? Penasehat ajaib. Anak memiliki benih Bapa. Amin. Jangan kedukun. Kalau dukun kamu dikasih air, kasih opo-opo, udah kamu nggak berkembang. Iya, saya lanjutkan. Jadi hendaklah ia memintanya, itu minta kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah bagi-bagi. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lihat, orang yang bimbang, ragu-ragu, orang yang suam-suam kuku, orang yang malas, gak punya pendirian, orang yang hatinya mendua, nanti ke Tuhan, atau orang yang ngeblok kemana, gak ngeblok ke Tuhan, mendua hati, pasti ada yang dilebihin, gak bakal maju. Orang yang bimbang dan ragu, Tuhan gak suka. Jadi saudara harus punya ideologi, saudara harus punya karakter, saudara harus punya sikap, kayak gitu. Saudara harus mulai melangkah, saudara harus punya apa? Prinsip. Amin. Hidup itu punya prinsip, prinsipnya sesuai Alkitab, saudara jadi orang hebat. Amin. Saya lanjutkan. Jadi sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya, tidak tenang. Amin. Kalau Tuhan satu aja, melangkah ke Tuhan, tahu apa yang saudara dapatkan, saudara dapat. Saudara kasih dalam Yesus. Kembali lagi sukarela. Poin yang kedua, kita baca Filipi pasal 2. Suka rela. Dalam hidup ini harus suka dan rela. Kalau nggak suka, nggak rela, pasti bersungut, pasti bete, pasti sensitif. Ya, kita buka Filipi pasal 2. Ini Tuhan Yesus, dia Tuhan, jadi anak manusia. Tapi waktu dia jadi anak manusia, dia gak bersumpah. Dia kerjain aja, dia percaya. Amin. Nah, saya satu dalam merendahkan diri seperti Kristus. Amin. Jadi cobaan, tekanan, dia jalanin aja. Amin. Jalanin, percaya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus kan Tuhan, saya kan manusia. Enggak. Tapi ayat ini, saudara harus punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Berarti kan kita harus lebih dalam lagi dengan firman. Kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Amin. Ada orang udah deh jangan mengenal zatnya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus lebih baik kamu kenal dalam, lebih kenal, kamu lebih diberkati, Tuhan makin senang. Amin. Saya udah tahu, itu sombong. Karena hidup adalah belajar. Kalau ada yang mulai, saya udah tahu, saya udah pintar, kasihan. Hidup adalah belajar. Saudara ketemu, melangkah keluar, saudara pasti banyak saudara yang tidak tahu. Amin. Banyak yang tidak tahu. Dunia ini begitu luas, begitu dalam, begitu hebat. Ya, saya lanjutkan. Tadi Filipi pasal 2, ya ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kalau mengosongkan dirinya sendiri tanpa suka dan tanpa rela, bisa nggak? Nggak bisa. Amin. Saudara datang ke gereja aja kalau kepaksa, saudara pasti gelis, pengen buru-buru pulang. Amin. Apapun dalam kehidupan kalau nggak suka dan rela, nggak ada hasil. Ibu-ibu yang masak, saya sering tuh kalau datang, enak banget masakannya. Iya dong, ikhlas katanya. Jawabnya begitu. Beberapa ibu-ibu saya tanya, iya dong, kan masaknya dengan cinta, dengan kasih, dengan sukacita. Kenapa? Suka, rela. Amin. Kalau nggak suka rela, ya segini. Oh ngapain enak-enak, udah cukup. Yang penting jadi. Amin. Ya, saya lanjutkan. Yang suka rela, hasilnya baik. Saudara boleh uji, silakan. Ya, saya lanjutkan. Tetapi tadi ayat mereka ini memberita Filipi pasal 2, ya ayat 7. Mereka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi manusia dan dia nggak sombong, dia suka, dia rela mati di atas kayu salib, dia suka, dia rela untuk keselamatan kita. Hasilnya lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya yang taat sampai mati, rela, suka. Di Filipi juga disebut Filipi 1:21, jikalau aku mati, kesukaan bagiku, Rasul Paulus. Namun jikalau aku hidup, aku harus menjadi berkat, aku harus diterang. Jangan jadi benalu, jangan jadi batu sandungan. Amin. Itu perlu suka, perlu kerelaan, perlu keikhlasan. Rela itu ikhlas. Hari ini saudara, apapun kondisi saudara, saudara ikhlas dan bangkit berusaha. Tuhan gak tinggalkan saudara. Amin. Saya lanjutin. Ya. Jadi tadi ayat 7, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tuhan apapun dilakukan, pelajaran bagi kita, contoh buat kita. Apapun Tuhan lakukan, kita lakukan. Kalau Tuhan aja dapat kemuliaan, saudara dapat nggak? Tuhan Yesus nih hidup di bumi dari lahir sampai mati di atas kayu salib. Dia mencontohkan bagaimana kita hidup. Dan tadi saudara dengar, saudara memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Pelajaran. Jadi kalau sengsaranya kita rela maju terus, kira-kira kemuliaannya saudara dapat juga nggak? Dapat nggak? Kurang sih. Dapat. Jadi bukannya sengsaranya aja Tuhan kasih, kemuliaannya enggak, kemuliaan punya saya, kata Tuhan. Tuhan enggak gitu. Amin.
kesengsaraannya saudara bisa dengan tulus, ikhlas dan rela, sebagaimana murid memiliki apa? Murid tidak melebihi gurunya. Tetapi apabila murid sudah mencapai seperti gurunya, dia mendapatkan apa yang gurunya dapatkan. Ini yang muda, kalau yang sekolah IKIP, sekolah kan jadi murid, begitu lulus saudara jadi guru, gampang kan, masuk akal. Jadi banyak susahnya nggak mau, tekanan nggak mau, relanya enggak, kemuliaannya mau. Kan sekarang banyak begitu ya, maunya kemuliaan aja, perjuangannya nggak mau berjuang, nggak mau kerendahan hati, nggak suka, nggak rela, kemuliaannya mau. Amin. Itu banyak. Ya, selanjutnya tadi, jadi dalam ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus Kristus, Dianya huruf besar, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus Kristus, nama di atas segala nama, menyebut Dia, doa apa yang tercapai. Amin. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Paham? Perlu suka, perlu rela. Amin. Siapa yang datang ke gereja kepaksa? Kayak temen gue aja gue datang, karena disuruh aja gue datang. Aku datang kan punya kepentingan, modus, nggak dapat apa-apa. Tapi hari ini kau apapun yang kau lakukan, mau pelayanan, mau ibadah, mau bekerja, mau menolong, mau jadi istri, mau jadi suami, kalau nggak suka, nggak rela, berantakan. Ya, kalau yang kerja mau jadi petani, mau jadi hakim, mau jadi pengacara, mau jadi polisi, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kalau nggak suka dan rela, sebentar aja selesai. Semuanya harus suka, amin, dan rela. Suami istri kalau nggak suka rela pasti berantem terus, karena nggak ada kepribadian yang sama, nggak bisa menerima orang lain. Amin. Jadi anak juga harus suka rela, amin. Belajar suka rela, menerima masalah harus suka rela, ikhlas. Habis gimana lagi, saudara? Nggak, ya udah berusaha aja, andalin Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, pasti. Amin. Yang terakhir, saya hanya bacakan saja, ini berkat Tuhan buat yang suka rela. Segala sesuatu dilakukan harus tulus, ikhlas. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara saat ini hanya punya pengharapan iman dan kasih, belum memiliki sesuatu. Tapi yang Tuhan janjikan, Dia ya dan amin. Amin. Ya, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi Yesus kalau nggak bangkit nggak bakal dimulai sebagai Tuhan. Nah, karena kebangkitannya kita lahir sebagai anak Tuhan. Itu maksudnya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini nubuat, ini warisan. Amin. Jadi saya katakan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ini nubuat dari Tuhan. Selanjutnya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, katakan amin. Ini nubuat, ini warisan kita. Amin. Ini hak yang akan kita terima. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kamu, saudara dan saya juga. Amin. Karena saya anak Tuhan juga, amin. Ya, ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Perhatikan, saudara dikasih tahu dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Hidup memang penuh dengan
apapun tekanannya, apapun masalahnya, itu percobaan. Amin. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah, ini lihat, maksud semuanya itu masalah yang saudara hadapi ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini nubuat, ini warisan, ini hak kita sebagai anak Tuhan. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, belum pernah lihat Tuhan, namun kamu mengasihi Tuhan, mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, kepada Tuhan. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat Tuhan, melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kalau saudara dapat mobil masih disebut Mercy, Volvo, rumah mewah. Tapi kalau Yesus kasih, oh my God, tak terkatakan. Amazing. Haleluya. Saya bilang, yang ada di langit bumi, saudara masih katakan, masih bisa sebut. Yang Tuhan kasih, gak bisa sebut. Wah, sukacitanya lahir batin jasmani rohani mental seperti itu. Saudara harus dapatkan itu. Suka rela. Amin. Saya lanjutkan. Iya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saya katakan sekali lagi, jiwa adalah karakter saudara di bumi ini. Amin. Kalau mau selamat, bagaimana karakter mau selamat? Cuma ada di firman Tuhan. Baca aja, pelajari saja, rajin-rajin aja beribadah. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki. Lihat, keselamatan yang kita impikan itu, yang dimiliki oleh seluruh makhluk bumi yang disebut manusia, diselidiki oleh dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diutuhkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Amin. Ayat 12. Karena mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Amin. Jadi jangan bilang saudara melayani untuk kemuliaan saudara, untuk keagungan saudara. Bukan. Saya bilang orang sukses, orang hidup ketika sudah menjadi berkat bagi orang lain. Orang tidak akan pernah dibilang sukses, dibilang hebat, dibilang luar biasa ketika hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang banyak. Dan semakin seseorang menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi seluruh bumi, kemuliaan yang tak tertandingi bersama saudara. Amin. Kalau sekarang senang gosip, hujat, dakwah, fitnah, memegahkan diri, nothing saudara, nothing. Di hadapan Tuhan gak ada, dan tidak ada benih apa. Amin. Jadi kalau orang hebat diri sendiri tidak hebat. Sehebat-hebatnya dia ngumpulin kekayaan sampai membunuh, dia gak ada yang dibanggakan dan tidak ada yang membanggakan dia. Amin. Ketika saudara mulai jadi berkat, mulai keluarga, lingkungan, apalagi baik jiwa, melalui kehidupan saudara, melalui prestasi, melalui karir saudara, karya saudara, saudara langsung semua orang bisa hormat. Emang lo hebat. Semua orang cari mau dekat sama saudara. Amin. Jadi kalau gak ada karya, gak ada penghargaan. Ayo berkarya, ayo bangkit, lakukan dengan suka rela. Amin. Amin. Pelayanan nggak sukarela, penuh gosip. Lihat hidupnya. Lihat saudara, hidup itu saudara perlu teliti. Orang yang suka gosip, suka hujat, suka dakwah, intimidasi, bibirnya suka fitnah, hatinya jahat. Lihat kehidupannya. Tapi lihat orang yang
semangat, sukarela, awet muda, panjang umur, ada kemuliaan, dan menjadi kebahagiaan buat banyak orang. Amin. Pasti. Ya, selanjutnya. Jadi kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah ini saudara, ketika saudara mulai sukarela dengan Tuhan, sukarela dan bekerja, pasti hasilnya baik. Semakin saudara pasti dekat sama Tuhan, pasti mengerti firman, maka Roh Kudus bersemayam di dengan saudara. Ketika Roh Kudus nyambung dengan surga, Tuhan ngomong melalui Roh Kudus kepada saudara, disampaikan pewahyuan, hikmat, marifat, pengertian, akal budi, terang hati kepada hati saudara. Dan lihat ketika saudara berkhotbah, sedang memberitakan, sedang sharing dengan teman-teman, di situ saudara nggak lihat banyak malaikat mau mendengarkan firman apa yang mau disampaikan melalui mulut saudara. Makanya saya nggak pernah kecewa 2-3 orang berkumpul dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk ibadah, karena malaikat di surga penuh. Dia mau mendengar. Amin. Zaman nabi-nabi, malaikat turun kepada seorang nabi-nabi, menyampaikan kewahyuan kepada Ibrahim, Abraham, kepada Ishak, Yakub, nabi-nabi, Samuel, Matius, Lukas. Ya, Roh Kudus, malaikat ngomong, lalu disampaikan kepada umat. Ini kata Tuhan. Malaikat diutus bicara kepada Abraham. Tapi zaman Nuh, zaman sekarang, Roh Kudus Tuhan ngomong ke saudara yang anak Tuhan. Begitu saudara berbicara kepada orang, malaikat mau dengar firman apa yang Tuhan sampaikan melalui dia. Dan dia dulu Tuhan ngomong ke malaikat, malaikat nyampaikan nabi, rasul, disampaikan pada umat. Sekarang enggak, Tuhan mau ngomong ke saudara. Lalu saat saudara bicara, malaikat dengerin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau dengar suara Tuhan enggak? Harus suka sama Tuhan, harus rela dengan Tuhan, dan percaya percobaan yang saudara alami, tekanan yang saudara alami. Ketika saudara suka, rela, percaya sama Tuhan, selesai. Kerjakan segala sesuatu dengan sukarela, hasilnya baik. Yang nyuruh juga senang. Amin. Saya undang pemain musik, worship leader, silakan. Kita mau saya doa, ucap syukur. Bapak terima kasih, hamba telah sampaikan isi hatimu, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kami semua, bahwa segala sesuatu dikerjakan harus dengan suka dan rela. Artinya tulus, ikhlas, termasuk apapun harus kami dengan suka dan rela. Kalimat sederhana ini Tuhan sering kami abaikan, seolah-olah kerja rodi, kerja paksa, kerja yang gak ada hasilnya. Tapi hari ini kami mengerti, itu kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan memberitakan firman menjadi anak manusia, dilakukan dengan suka dan rela. Diutus oleh Bapa sebagai anak manusia, menjadi peran anak manusia, rela. Dan demikian Yesus dimuliakan karena melakukan kerendahan hati dengan suka dan rela, tulus, ikhlas. Roh Kudus mengalir atas setiap kami. Biarlah setiap kami hari ini mengerti firman-Mu, dan kami melakukan segala sesuatu dengan suka dan rela. Bapak terima kasih, sempurnakan doa dan pengharapan kami. Demikian kami berdoa dan kami ucap syukur demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Ya, jika sudah pujian, Bapak Engkau sungguh baik. Amin. Gak apa-apa, gak pakai musik dulu. Bapak, bagi berdiri dengan suara Engkau sungguh baik.
hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang Engkau, Tuhan segala